Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pandini. Saya dari kelompok 2. Pada sesi ini saya akan menjelaskan materi tentang aturan kosinus. Aturan kosinus. Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang dua kasus, yaitu pada saat tiga sisi diketahui dan saat dua sisi dan satu sudut apitnya diketahui. Perhatikan gambar berikut. Saya akan menunjukkan gambar di sini. Keterangan A, B, dan C kecil merupakan panjang sisi. A, B, dan C besar adalah besar sudut. Sehingga aturan kosinus berlaku untuk menghitung panjang sisi pada setiap segitiga ABC sebagai berikut. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Berdasarkan rumus aturan kosinus tadi, maka didapatkan rumus untuk menghitung besar sudut. Jadi yang pertama, cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Yang kedua, cos B, C kuadrat tambah A kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Yang ketiga, cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Nama saya Khalifatul Aulia dari kelompok 2. Di sesi ini saya akan menjelaskan materi tentang aturan sinus. Misalnya, kita diberikan sebuah segitiga sembarang dengan sudut-sudut A, B, dan C besar serta sisi-sisinya adalah A, B, dan C kecil seperti pada gambar berikut. Untuk memperoleh hubungan antara sisi-sisi dan sudut-sudut tersebut, maka diperlukan sebuah garis penolong yang tegak lurus dengan salah satu sisi atau perpanjangannya. Misalnya, titik perpotongan garis penolong dengan sisi atau perpanjangannya tersebut adalah D dengan panjang H, seperti pada gambar berikut. Maka dapat ditetapkan rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tetapi aturan sinus hanya dapat digunakan dalam perhitungan segitiga pada kasus-kasus tertentu. Yang pertama, dua sudut dan sembarang sisi diketahui. Yang kedua, dua sisi dan sudut di hadapan salah satu sisi tersebut diketahui. Perkenalkan, nama saya Ardana Chandra Lapsi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Berikut adalah videonya. Ya, di sini pertama-tama saya akan membahas contoh soal dari materi aturan sinus terlebih dahulu. Jadi, diberikan soal, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 60 derajat, panjang sisi AB sama dengan 10 cm, dan besar sudut C sama dengan 45 derajat.
Tentukan panjang BC dan AC. Yang pertama kita cari dulu yang diketahui itu apa aja. Yang pertama yang diketahui itu ada sudut A. Sudut A itu sama dengan 60 derajat. Yang kedua yang diketahui adalah panjang sisi AB. Panjang sisi AB itu sama kayak panjang sisi C. Jadi panjangnya itu 10 cm. Dan yang ketiga yang diketahui adalah besar sudut C. Besar sudut C sama dengan 45 derajat. Kita pindah ke yang ditanyakan. Tentukan panjang BC dan AC. Pertama kita cari dulu yang BC. Jadi BC itu sama dengan A. A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya karena ditanyakan, jadi tetap ditulis A. Sin besar sudut A kan 60 derajat, kita masukkan ke sini. Dan besar sudut C itu 45 derajat. Kita masukkan ke sini. Kurang panjang. Panjang sisi C sama dengan 10. Berarti kita masukkan ke sini. Kita cari dulu sin 60 derajat dan sin 45 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Sedangkan sin 45 itu setengah akar 2. Ini kita kali silang. Jadi A dalam kurung setengah akar 2 sama dengan 10 dalam kurung setengah akar 3. Ini tetap bentuknya seperti ini. 2 sama dengan ini, kita coret, kita bagi. Jadi ini 1, ini 5. Hasilnya adalah 5 kali 1 5, tersisa akar 5 akar 3. Jadi A sama dengan 5 akar 3 karena yang dibentuk perkalian. Jadi kalau dia pindah ruas jadi pembagian. Setengah akar 2. A sama dengan ini, kita pindah ke atas, otomatis ini bentuk pecahannya akan bertukar. Jadi 2 di atas, 1 di bawah. Jadinya seperti ini. 5 akar 3 dikali 2 per 1 akar 2. Kita kalikan masing-masing. 5 kali 2 10. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Jadi panjang sisi A kecil sama dengan 10 akar 6 cm. Kita beralih ke jawaban selanjutnya. Tadi udah diketahui bahwa panjang sisi A sama dengan 10 akar 6 cm. Jadi kita tinggal nyari satu lagi yang belum diketahui, yaitu panjang AC. AC itu sama dengan panjang sisi B kecil. Jadi kita kudu nyari B dulu nih. Cara nyari B-nya gimana? Nyari B-nya tuh gini. Karena sin B-nya belum diketahui, jadi kita kudu nyari besar sudut B. Rumus awalnya seperti ini. Besar sudut A ditambah besar sudut B tambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Kita masukkan besar sudutnya. Besar sudut A itu tadi 60. Ini yang ditanyakan besar sudut B-nya berapa. Dan besar sudut C itu 45. Sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan. Jadi besar sudut B ditambah 45 ditambah 60, 105 derajat sama dengan 180 derajat. Karena ini operasi penjumlahan, berarti kalau dia pindah ruas itu jadi pengurangan.
Jadi besar sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat. Maka hasil besar sudut B adalah 75 derajat. Baru kita bisa nyari panjang sisi B kecil. Kita masukkan rumusnya. B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya itu yang ditanyakan. Sin 75, kita masukkan besar sudutnya 75 sama dengan panjang sisi C. Panjang sisi C itu 10 sin C. Besar sudut C-nya itu 45 derajat. Kita cari nih si sin 75 sama sin 45. Sin 75 itu 0,966. Sin 45 itu 0,707. Kita kali silang nih. B dalam kurung 0,707 sama dengan 10 dikali 0,966. Ini tetap bentuknya seperti ini. Sepuluh dikali 0,966 itu 9,66. Jadi B-nya itu sama dengan, karena ini operasi perkalian berarti kan kalau pindah ruas jadi pembagian. 9,66 dibagi 0,707. Hasil B ini sama dengan 15,66 cm. Jadi panjang sisi BC sama dengan 10 akar 6 cm. Sedangkan panjang AC sama dengan 15,66 cm. Sekarang saya akan membahas contoh soal dari materi aturan kosinus. Jadi, diberikan segitiga ABC, diketahui panjang sisi A sama dengan 5 cm, panjang sisi C sama dengan 6 cm, dan besar sudut B sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Jadi, kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah panjang sisi A sama dengan 55 cm. Panjang sisi C sama dengan 6 cm. Dan besar sudut B sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi B itu berapa? Maka B sama dengan, kita masukkan rumusnya, A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. B sama dengan, A kita masukkan 5 kuadrat tambah C nya juga kita masukkan 6 kuadrat minus 2 dikali 5 dikali 6 cos besar sudut B. Besar sudut B itu 60 derajat. B sama dengan 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36, minus 2 dikali 5 itu 10, 10 dikali 6 60. Cos 60 sama dengan setengah. Ini kita kalikan, ini bisa dicoret, jadi 60 dibagi 2 itu 30. Hasilnya di sini 25 ditambah 36 61 dikurang 30. B sama dengan 61 dikurang 30 31.
Oh, maaf, ada pengoreksian. Di sini tuh kuadrat. Di sini kuadrat juga, kuadrat juga, kuadrat juga, kuadrat juga. Jadi bisa kita peroleh B sama dengan akar 31. Jadi B sama dengan 5,56 cm. Jadi panjang sisi B adalah 5,56 cm. Sekian Materi Dari saya, yang dapat saya jelaskan. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.